Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang pada hari ini akan menjelaskan mengenai doktrin-doktrin dalam hukum perusahaan. Sebelumnya, perkenalkan, saya Dela Esa Putri dengan digit yang terakhir 404. Perkenalkan, nama saya Arzeti Firmanta Firdaus dengan 3 digit terakhir 373. Perkenalkan, nama saya Amara Arsanti dengan digit NIM terakhir 134. Perkenalkan, nama saya Alicia dengan 3 digit NIM terakhir 044. Perkenalkan, nama saya Nifaizia Khairunisa dengan 3 digit NIM terakhir 358. Perkenalkan, saya Jonathan dengan 3 digit terakhir 355. Dengan demikian, kami akan menjelaskan pemaparan kami. Fiduciary duty merupakan kewajiban hukum dan etika seseorang yang memegang jabatan dalam suatu perusahaan untuk bertindak dengan itikat baik, bertanggung jawab, jujur, hati-hati, dan yang pasti mengutamakan kepentingan pihak yang diwakilinya, dalam hal ini perusahaan, dan bukan kepentingannya pribadi. Apabila hal ini diimplementasikan dalam keberjalanan suatu perusahaan, maka seorang direksi dalam menjalankan perusahaan sehari-hari harus bertindak secara integritas, secara beritikat baik, dan yang pasti mengutamakan kepentingan perusahaan, bukan malah mengutamakan kepentingannya pribadi. Fiduciary duty itu melekat pada direksi, komisaris, pengurus yayasan, kurator, advokat, maupun pihak lainnya yang memiliki hubungan dengan pihak tertentu yang dalam hal ini mewakili ataupun berhubungan secara langsung dengan perusahaan. Namun, lebih diutamakan kepada direksi dan komisaris. Hal ini juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas atau UU PT yang terdapat dalam pasal 92 ayat 1 yang menjelaskan bahwa direksi wajib mengurus perseroan untuk kepentingan perusahaan. Kemudian diperkuat dengan ketentuan pasal 97 ayat 2 dan 3 di mana direksi dalam bertindak wajib beritikat baik dan penuh tanggung jawab, serta direksi wajib untuk bertanggung jawab atas kerugian yang dialami perusahaan jika terbukti direksi lalai atau bersalah dalam menjalankan kepentingan perusahaan. Lebih lanjut, dalam pasal 108 ayat 1 menjelaskan mengenai kewajiban komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap perusahaan, sehingga dapat disimpulkan bahwa tiap-tiap organ perusahaan memiliki kewajibannya masing-masing yang harus dijalankan dengan itikat baik demi kepentingan perusahaan. Baik, selanjutnya adalah doktrin Business Judgment Rule. Business Judgment Rule adalah doktrin hukum yang memberikan perlindungan bagi direksi dari tanggung jawab pribadi atas kerugian perusahaan yang akibat dari keputusan bisnis yang mereka ambil. Singkatnya, doktrin ini mengaku bahwa bisnis itu melibatkan risiko, sehingga direksi tidak boleh dihukum secara pribadi atas keputusan bisnis yang mereka ambil di masa lalu yang berakhir merugikan perusahaan, asalkan keputusan bisnis tersebut diambil dengan cara yang benar. Di Indonesia sendiri, Business Judgment Rule itu diatur dalam pasal 97 ayat 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Pasal tersebut juga menyatakan bahwa anggota direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pribadi apabila dapat memenuhi 4 syarat berikut. Yang pertama, itu adalah kerugian tersebut bukan karena kesalahan ataupun kelalaiannya. Yang kedua, telah melakukan urusan dengan itikat baik dan dengan kehati-hatian dan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan. Yang ketiga, tidak memiliki benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan perusahaan yang mengakibatkan kerugian. Yang keempat, itu telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul dan berlanjutnya kerugian tersebut. Selanjutnya itu ada syarat agar direksi itu dapat dilindungi BJR. Untuk mendapatkan perlindungan hukum di bawah doktrin BJR, direksi itu harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, itu telah memiliki itikat baik. Keputusan yang diambil oleh direksi itu berdasarkan itikat baik dan dengan kehati-hatian, bukan untuk kepentingan pribadi ataupun pihak lain. Yang kedua itu adalah kehati-hatian. Direksi melakukan proses pengambilan keputusan yang cermat seperti mengumpulkan informasi yang cukup, melakukan analisis dan berkonsultasi dengan ahli dalam mengambil keputusan tersebut. Yang ketiga itu adalah kewenangan yang sah. Jadi keputusan tersebut berada dalam lingkup wewenang direksi yang diatur dalam anggaran dasar perusahaan dan peraturan perusahaan yang memang menjadi kewenangannya, bukan menjadi kewenangan bagi pihak lain. Selanjutnya adalah tidaknya benturan kepentingan. Direksi tidak memiliki benturan kepentingan dengan bertransaksi dan dalam mengambil keputusan bisnis dengan pihak yang terafiliasi maupun tidak terafiliasi dengannya. Selanjutnya itu adalah untuk kepentingan perusahaan. Jadi keputusan yang diambil oleh direksi itu seluruhnya untuk keputusan dan kepentingan perusahaan, bukan untuk kepentingan dirinya sendiri dan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan. Lalu selanjutnya adalah doktrin piercing of the corporate veil.
Dalam struktur hukum yang biasa, perusahaan dianggap sebagai entitas hukum atau legal entity yang terpisah dari pemiliknya atau pemegang saham. Perusahaan itu sebagai badan hukum dalam melakukan fungsi hukumnya bukan bertindak sebagai kuasa dari para pemegang sahamnya, akan tetapi bertindak untuk dan atas dirinya sendiri. Hal tersebut sesuai dengan salah satu ciri-ciri badan hukum, yaitu adanya pemisahan antara harta kekayaan badan hukum dan pribadi dari para pemegang saham. Namun, dalam keadaan tertentu, dapat berlaku suatu pengecualian, di mana tanggung jawab perseroan terbatas atau PT beralih menjadi tanggung jawab pemegang saham, dewan komisaris, atau direksi secara pribadi. Keadaan ini disebut sebagai dengan doktrin piercing of the corporate veil. Sehingga piercing of the corporate veil adalah doktrin yang mengabaikan pemisahan antara entitas perusahaan dan pemegang sahamnya. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya praktik ilegal atau penyalahgunaan entitas perusahaan. Ketentuan doktrin of the corporate veil dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Terutama yang pertama dalam pasal 3 ayat 2 UU PT, lalu pasal 97 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 yang intinya mengatur direksi bertanggung jawab atas pengurusan perseroan. Pengurusan perseroan wajib dilaksanakan setiap anggota direksi dengan itikat baik dan penuh tanggung jawab. Lalu yang ketiga terdapat pada pasal 114 ayat 2 yang berbunyi setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikat baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada direksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 108 ayat 1 untuk kepentingan perseroan dan sesuai maksud dan tujuan perseroan. Lalu prinsip piercing of the corporate veil diberlakukan apabila yang pertama adalah alter ego. Alter ego itu seperti PT sebagai perusahaan boneka. Tidak ada pemisahan keuangan, keputusan hanya pada satu orang saja. Contohnya memakai rekening PT untuk kepentingan pribadi, tidak ada pembukuan yang jelas, dan aset dicampur. Lalu yang kedua ada abuse of corporate form. Teori ini tuh diterapkan apabila bentuk badan hukum perseroan terbatas atau PT itu disalahgunakan, yakni tidak dipakai untuk kepentingan usaha yang sah. Contohnya mendirikan anak perusahaan semata-mata untuk memindahkan aset induk perusahaan agar terhindar dari gugatan kreditor. Yang ketiga ada fraud atau penipuan. Teori ini itu berlaku ketika PT secara sengaja digunakan sebagai alat untuk melakukan penipuan atau kecurangan terhadap pihak ketiga. Contohnya mendirikan PT fiktif untuk menghindari pajak, lalu menggunakan PT sebagai kedok transaksi ilegal, atau memindahkan kewajiban utang ke entitas yang sengaja dibuat tidak mampu bayar. Lalu yang terakhir adalah undercapitalization. Teori ini itu berlaku apabila suatu PT dengan sengaja atau karena kelalaiannya didirikan dengan modal yang tidak memadai sejak awal, sehingga perusahaan tersebut pada dasarnya tidak memiliki kemampuan untuk menanggung risiko usaha yang dijalankannya. Fokus utamanya itu terletak pada unsur kesengajaan atau kelalaian dalam penentuan modal, bukan semata-mata karena perusahaan mengalami kebangkrutan akibat kondisi pasar. Setelah itu, apa sih hubungan piercing of the corporate veil dengan limited liability? Nah, limited liability itu membebaskan pemilik tidak memiliki tanggung jawab penuh atas utang bisnis. Mereka itu hanya menanggung kerugian sebesar uang yang mereka investasikan di perusahaan atau kemitraan. Seiring dengan pengakuan yang semakin luas terhadap limited liability, muncul permasalahan baru yang tidak dapat diabaikan. Perlindungan tersebut itu kerap disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu yang mendirikan perseroan bukan untuk menjalankan kegiatan usaha yang sah, melainkan hanya sebagai tameng guna menghindari tanggung jawab pribadi atas tindakan hukum yang mereka lakukan. Kemudian berkembanglah doktrin piercing of the corporate veil sebagai koreksi dan pengecualian atas prinsip limited liability. PCV itu tidak menghapus prinsip limited liability, melainkan membatasi keberlakuannya dalam kondisi-kondisi tertentu yang apabila dibiarkan akan menghasilkan ketidakadilan nyata bagi pihak yang dirugikan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan doktrin ultra vires. Ultra vires berasal dari bahasa Latin yang berarti melampaui, melebihi kewenangan, atau kekuasaan yang dimilikinya. Pengertian ultra vires secara umum bahwa apabila perbuatan kekuasaan dari otoritas publik atau private dianggap berlebihan atau melampaui kekuasaan yang dimilikinya, maka perbuatannya menurut peraturan perundang-undangan atau kebijakan yang dikeluarkan menjadi tidak sah. Doktrin ultra vires pada prinsipnya merupakan tindakan hukum direksi yang tidak mengikat perseroan, karena tindakan yang dilakukan berada di luar maksud dan tujuan perseroan, dan di luar kewenangan yang diberikan kepadanya berdasarkan undang-undang yang berlaku dan anggaran dasar perseroan. RUPS, direksi, ataupun komisaris yang melakukan ultra vires adalah tidak sah dan bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian diderita perseroan, dan tidak mengikat badan hukum.
kecuali apabila pemegang saham, direksi, atau komisaris itu menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip ultra vires ini dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas tercantum dalam pasal 1 angka 4 UU PT yang menjelaskan bahwa RUPS selanjutnya disebut dengan RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan atau anggaran dasar. Lalu, pasal 1 angka 5 yang menjelaskan bahwa direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan untuk kepentingan perseroan. Selanjutnya, pasal 1 angka 6 yang menjelaskan bahwa Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasihat kepada direksi. Selanjutnya adalah pasal 92 UU PT yang menjelaskan bahwa direksi mengurus perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Selanjutnya adalah pasal 108 UU PT yang menjelaskan bahwa komisaris mengawasi kebijakan pengurusan dan memberikan nasihat kepada direksi. Pada intinya adalah semua tindakan pemegang saham atau organ perseroan terbatas harus sesuai dengan kepentingan perseroan terbatas dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar perseroan terbatas. Apabila perbuatan pemegang saham, direksi, dan komisaris tidak sesuai dengan tujuan dan kepentingan perseroan terbatas seperti termuat dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar perseroan terbatas, maka tanggung jawabnya bisa dimintakan kepada harta kekayaan pribadi mereka. Baik, memasuki doktrin selanjutnya dalam hukum perusahaan, yakni derivative action ataupun gugatan derivatif. Derivative action adalah gugatan yang diajukan oleh paling sedikit 1/10 bagian dari jumlah seluruh pemegang saham yang diajukan untuk kepentingan perseroan dan atas nama perseroan. Rahmadi Usman dalam bukunya yang berjudul Dimensi Hukum Perusahaan Terbatas menyatakan bahwasanya hak derivatif adalah hak yang dimiliki atau dipegang oleh pemegang saham minoritas agar dapat melakukan tindakan tertentu dalam menjaga atau mewakili perseroan terhadap organ lainnya dalam PT. Lebih lanjut, derivative action terakomodir dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 atau UU PT. Dalam pasal 97 ayat 6, ketika direksi melakukan perbuatan yang dinilai merugikan perseroan, maka pemegang saham minoritas dapat mengajukan gugatan kepada direksi tersebut melalui pengadilan negeri. Kemudian yang selanjutnya, dalam pasal 114 ayat 6 UU PT, ketika Dewan Komisaris melakukan kesalahan atau kelalaian yang dinilai merugikan perseroan, maka pemegang saham juga dapat melakukan hal demikian. Baik, dari pemaparan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwasanya dalam hukum perseroan terbatas atau PT, terdapat 5 doktrin penting yang masing-masing memiliki aturan dan fungsinya sendiri, yakni yang pertama, terdapat doktrin fiduciary duty, business judgment rules, principle to corporate veil, ultra vires, dan yang terakhir, derivative action. Doktrin fiduciary duty sendiri merupakan doktrin yang mewajibkan direksi dan komisaris untuk beretikat baik dan berhati-hati demi kepentingan pihak yang diwakili daripada kepentingan pribadi. Selanjutnya, ada doktrin business judgment rules, yakni guna melindungi direksi dari tanggung jawab pribadi atas keputusan bisnis yang diambil dengan etikat baik dan kehati-hatian. Lalu, ada doktrin business preaching the corporate veil, yang memungkinkan tanggung jawab pribadi itu dikenakan kepada pemegang saham atau pengurus apabila badan hukum disalahgunakan. Selanjutnya, ada ultra vires, yakni yang membatasi tindakan organ perseroan dari tindakan yang melampaui kewenangan dan tujuan perusahaan. Dan yang terakhir, ada prinsip derivative action, yakni yang memberikan hak kepada pemegang saham minoritas untuk menggugat direksi atau komisaris yang merugikan perusahaan. Sehingga 5 doktrin tersebut memiliki tujuan untuk mengolah perusahaan agar baik, adil, dan bertanggung jawab. Sekian pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.